Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Marzuki. Untuk kali ini kita akan belajar tentang cara penggunaan to be dalam kalimat bahasa Inggris. Ya, to be yang akan kita bahas hari ini adalah am, is, are yang digunakan dalam present and present continuous tense, juga to be, was, dan were yang biasa digunakan dalam past atau past continuous tense. Ya, to be merupakan auxiliary verb atau kata kerja bantu yang fungsinya adalah untuk memperjelas kata kerja atau juga untuk menjadi kata bekerja bantu pada kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Untuk penggunaan to be dalam kalimat bahasa Inggris, hal yang paling utama adalah kalian harus perhatikan subjeknya, karena antara subjek dengan to be sudah berpasangan atau ada pasangannya. Jadi pertama kita pelajari tentang subjek. Tentunya kalian sudah tahu subjek kalau dalam bahasa Indonesia ada I, saya, ya, kemudian you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it untuk hewan atau benda, ya. Kemudian bisa juga dengan nama orang, Budi, Tono, Ani, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pasangan to be-nya sendiri yaitu I, itu pasangannya adalah am atau was, ya. Jadi I am atau I was. Kemudian subjek you, we, they, ya, itu adalah are atau were. Jadi you were, we were, they were atau they are, dan we are, ya. Kemudian untuk subjek he, she, it, to be-nya adalah is atau was, ya. Jadi he is, she is, it is, dan juga he was, she was, it was, ya. Jadi itu. Selanjutnya, untuk penggunaan to be dalam kalimat bahasa Inggris, yang pertama adalah sebagai penghubung antara subjek dan kata benda atau noun. Kemudian yang kedua sebagai penghubung antara subjek dan kata sifat atau adjektif. Kemudian yang ketiga sebagai penghubung antara subjek dan kata keterangan waktu atau keterangan tempat atau adverb. Dan yang keempat adalah sebagai kata penghubung untuk memperjelas kata kerja dalam kalimat yang menyatakan sedang melakukan sesuatu dalam kalimat present dan past continuous tense. Ya, untuk kali ini kita belajar tentang penggunaan to be untuk 4 hal ini. Sebenarnya to be masih bisa digunakan dalam kalimat pasif, tapi itu nanti kita bahas di lain waktu karena penjelasannya juga cukup panjang. Jadi untuk kali ini kita belajar tentang penggunaan to be dalam 4 hal ini. Oke. Baiklah, untuk penggunaan to be yang pertama yaitu sebagai penghubung antara subjek dan kata benda atau noun. Di sini memiliki formula atau rumus yaitu subjek ditambah to be ditambah noun atau kata benda. Saya bisa ambil contoh yaitu I am a dancer. Saya adalah seorang penari. We are students. Kita adalah murid. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek. Bisa diperjelas bahwasanya dancer, students, an architect merupakan noun atau kata benda. Kemudian I am, we are, she is merupakan subjek yang ditambah dengan pasangan to be-nya. Jadi cukup jelas dan cukup simpel. Ini merupakan kalimat positif. Nah, kemudian jika kalian ingin membuat kalimat negatif dan interrogatifnya cukup mudah, yaitu dengan menambahkan not setelah to be untuk kalimat negatifnya, yaitu bisa saya berikan contoh. I am not a dancer. Saya bukan seorang penari. We are not student. Kita bukan murid.
She is not an architect. Dia bukan seorang arsitek. Oke. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya, tinggal memindahkan to be-nya di depan yang diikuti dengan subjek. Jadi, am I a dancer? Apakah saya seorang penari? Are we student? Apakah kita adalah siswa atau murid? Is she an architect? Apakah dia seorang arsitek? Ya, jadi seperti itu untuk penggunaan to be dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif sebagai penghubung antara subjek dengan kata benda. Selanjutnya, penggunaan to be sebagai penghubung antara subjek dan kata sifat atau adjektif. Formulanya sama, yaitu subjek ditambah to be kemudian ditambah adjektif atau kata sifat. Saya ambil contoh kalimatnya, yaitu I am friendly. Saya ramah. You are brave. Kamu berani. He is smart. Dia pintar. Ya. Jadi friendly, brave, smart merupakan kata sifat, ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kalimat negatif dan interrogatifnya juga sama, tinggal menambahkan not setelah to be. I am not friendly. Saya tidak ramah. You are not brave. Kamu tidak berani. He is not smart. Dia tidak pintar. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau pertanyaannya, yaitu am I friendly? Apakah saya ramah? Are you brave? Apakah kamu berani? Is he smart? Apakah dia pintar? Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan to be sebagai penghubung antara subjek dan kata keterangan waktu atau tempat. Jadi ini kalimat ini digunakan to be ketika kita bertemu dengan keterangan waktu atau tempat, ya. Jadi formulanya sama, subjek ditambah to be ditambah keterangan waktu atau tempat. Contohnya yaitu I am in the class. Saya berada di dalam kelas. They are at school. Mereka di sekolah. He is at the office. Dia berada di kantor, ya. Jadi di sini in the class, at school, at the office. Nah, ini merupakan keterangan tempat. Kemudian untuk kalimat negatif dan interrogatifnya sama dengan yang kata benda dan kata sifat yang tadi telah kita jabarkan, jadi sama. Kemudian yaitu sebagai kata penghubung untuk memperjelas kata kerja dalam kalimat yang menyatakan sedang melakukan sesuatu dalam present continuous dan past continuous tense, ya. Nah, untuk formulanya yaitu subjek ditambah to be ditambah verb yang ditambah ing. Jadi di sini ada kata kerja yang ditambah ing, ya. Oke. Untuk contoh kalimatnya yaitu I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris, ya. Jadi jelas I am merupakan subjek plus to be, kemudian verb ing-nya yaitu study-nya yang ditambah ing kemudian berubah menjadi studying English, ya, bahasa Inggris. Kemudian you are reading a book. Kamu atau Anda sedang membaca buku. You are cukup jelas, subjek dan to be, kemudian reading, ya, verb ditambah ing atau kata kerja ditambah ing. Kata kerja dari read membaca
ditambah ing menjadi reading a book. Kemudian he is watching television, dia sedang menonton televisi. Jadi watching ya, watching, jadi watch menonton ditambah ing jadi watching, sedang menonton. Kemudian untuk kalimat negatifnya juga sama, tinggal menambahkan not setelah to be ya. Oke, jadi itu. Untuk to be, was, dan were penggunaannya sama persis dengan to be, am, is, dan are. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa to be, was, dan were digunakan untuk kalimat lampau, sehingga perlu memberikan penambahan keterangan waktu lampau untuk mempertegasnya. Beberapa contoh dari keterangan waktu lampau yang biasa digunakan yaitu yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last Monday, Senin yang lalu, last night, tadi malam, dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Kemudian saya berikan contoh kalimatnya ya. Oke, bisa dilihat di sini bahwa contoh kalimatnya itu sama persis dengan to be, am, is, dan are. Hanya saja di sini diberi keterangan waktu lampau ya, yesterday, kemudian 10 years ago. Oke, jadi contoh kalimatnya seperti ini. They were here yesterday, mereka di sini kemarin. I was teen 10 years ago, saya masih remaja 10 tahun yang lalu. They were awesome in the football match last night, mereka terlihat keren dalam pertandingan sepak bola tadi malam. You were watching TV last night, kamu sedang menonton TV tadi malam. Oke, sama persis ya, subjek ditambah to be, kemudian kata benda, kata sifat, kemudian sedang ya, sedang melakukan sesuatu. Oke, kemudian untuk kalimat interrogatif dan kalimat negatifnya sama ya dengan yang sudah diberikan atau sudah dijelaskan pada to be, am, is, dan are. Tinggal menambahkan kata not setelah to be. Kemudian dalam kalimat interrogatif atau pertanyaannya hanya perlu memindahkan to be-nya berada di depan sebagai kata tanya. Oke. Oke, sahabat cerdas, itulah tadi sedikit penjelasan tentang penggunaan to be dalam kalimat bahasa Inggris. Saya harap penjelasan tadi dapat bermanfaat buat kalian semua, dan semoga pengetahuan bahasa Inggrisnya semakin meningkat. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.